Iya Pak Adir, Pak Adir. Hadir. Ya, oke. Silakan presentasi kelompoknya Derby. Saya akan hari ini ambil tiga kelompok dari 13. Silakan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan saya, Daniela Asasitra Clarissa, 5200611053. Salam. Dan Alvin Andrian dengan nomor induk 5200611025. Wika Nur Afiani dengan NIM 5200611047 dan Derby dengan 5200611018 ingin mempresentasikan tentang implementasi algoritma simulate annealing pada penjadwalan produksi untuk meminimasi memakai span. Next. Pengertian simulate annealing. Simulate annealing merupakan salah satu algoritma yang digunakan untuk optimasi yang bersifat generik. Algoritma ini dapat diaplikasikan untuk mencari pendekatan terhadap solusi optimum global dari suatu permasalahan, masalah-masalah optimasi kombinatorial, di mana ruang pencarian solusi yang ada terlalu luas, sehingga hampir tidak mungkin ditemukan solusi eksak terhadap permasalahan itu. Merupakan masalah yang memerlukan pendekatan simulate annealing yang 2009. Kelebihan simulate annealing dibandingkan dengan metode lain adalah kemampuannya untuk menghindari jebakan optimal lokal. Algoritmanya merupakan algoritma pencarian acak, tetapi tidak hanya menerima nilai objektif yang selalu turun, melainkan terkadang menerima nilai objektif yang naik juga. Basuki Huda dan Santosa 2004. Next. Kasus simulate annealing. PT Gatra Mapan merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang furniture manufacturing. Produksi dilaksanakan berdasarkan make to order. Setiap jenis produk terdiri dari 15 komponen dengan jumlah kebutuhan yang berbeda-beda setiap komponen. Dalam pelaksanaan proses produksi, perusahaan tidak menjadwalkan pengerjaan komponen-komponen di setiap workstation, melainkan pengerjaan setiap komponen dilakukan secara acak. Dalam satu bulan, produk job yang terdapat dalam master plan lebih dari 20 job dengan jumlah unit lebih dari 10.000 unit per produk per bulan. Dengan banyaknya jumlah dan variasi produk yang dipesan oleh konsumen, menyebabkan perusahaan kewalahan dalam memenuhi permintaan tersebut. Sehingga terdapat beberapa job yang seharusnya dalam master plan selesai pada bulan tersebut, harus masuk ke master plan pada bulan berikutnya. Dikarenakan job tersebut belum selesai dikerjakan, penyisipan job ke master plan bulan berikutnya dalam perusahaan biasa disebut dengan carry over. Jumlah job yang mengalami carry over pada beberapa bulan terakhir
dapat dilihat pada tabel 1. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya, Wika Nur Afiani. Tabel job dan unit yang mengalami carry over. Pada bulan Juli, tipe produk Bel Air Square Storage WG jumlah unit 38, LB 1200 Black jumlah unit 580, Bel Air 2 kabinet WG jumlah unit 187, Bel Air 2 setboard WG jumlah unit 506, Bel Air 2 TV rak WG jumlah unit 448. Pada bulan Agustus, Bel Air kabinet WG jumlah unit 962, Bel Air 2 setboard WG jumlah unit 1831, Bel Air 2 square storage WG jumlah unit 387, Bel Air 2 TV rak WG jumlah unit 155. Pada bulan September, Bel Air 2 setboard WG jumlah unit 1670, Bel Air 2 square storage WG jumlah unit 550, Bel Air 2 TV rak WG jumlah unit 836. Pada bulan Oktober, Bel Air 2 kabinet WG jumlah unitnya 554. Pada bulan November, Marion setboard Idea SN Ogdak 3D jumlah unitnya 100, TV stand School WG BG jumlah unitnya 62. Pada bulan Desember, Cleo Bed 160W 6299W Glossy jumlah unit 50, Maja Bookcase Black Mini Rose 40, Maja Bookcase Black Mini Rose Weight 40, Dante TV Stand Black Glossy WG 40, Dante TV Stand Grey Glossy WG 40, Pena 3D Draw BG 40, Voyet V Setboard 4D WG 75, Voyet V Bookcase WG 30, Rustic 3D Latin Walnut 60. Pada bulan Januari, Voyet V Setboard 4D BG WG 15, Voyet V Bookcase BG WG 30, Dino Setboard 2D 3D Draw SN Oaklight WG 890, Dino Case 2D 3 Draw SN Oaklight 2 Red Glossy 820, Bel Air 2 TV rak WG 200, Rustic Setboard Latin Walnut 761. Hasil dan pembahasan. Pengumpulan data yang diperlukan selama pelatihan diperoleh beberapa data sebagai berikut. A. Data order. Data pesanan produk yang paling sering dipesan konsumen adalah 1. Bel Air 2 setboard BG dengan jumlah 1201, Bel Air 2 kabinet BG dengan jumlah 1397, Bel Air 2 display cup BG dengan jumlah 654, Bel Air 2 square storage BG dengan jumlah 619, Bel Air 2 TV rak BG dengan jumlah 517. B. Data jumlah dan jenis komponen. Pada produk terdapat beberapa jenis komponen yang memiliki nama yang sama dengan jenis komponen pada produk lain. Tabel data jenis dan jumlah komponen produk Bel Air 2 setboard BG. Jenis komponennya meja atas, jumlah komponen 1, total komponen 1201. Pintu kiri, jumlah komponen 1, total komponen 1201. Pintu kanan, jumlah komponen 1, total komponen 1201. Rem atas pintu, jumlah komponen 1, total komponen 1201.
Rem bawah pintu, jumlah komponen 1, total komponen 1201. Data jenis dan jumlah komponen produk bel air 2 kabinet BG. Jenis komponen meja atas, jumlah komponen 1, total komponen 1397. Jenis komponen pintu atas, jumlah kabinet 2, jumlah komponen 2, total komponen 2794. Rem atas pintu, jumlah komponen 1, total komponen 1397. Rem bawah pintu, jumlah komponen 1, total komponen 1397. Next. Tabel 5, data jenis dan jumlah komponen produk bel air 2 display cup BG. Jenis komponen meja atas, jumlah komponen 1, total komponen 654. Rem atas pintu kaca, jumlah komponen 1, total komponen 654. Rem bawah pintu kaca, jumlah komponen 1, total komponen 654. Pintu bawah, jumlah komponen 1, total komponen 654. Tabel 6, data jenis dan jumlah komponen produk bel air 2 square storage BG. Jenis komponen meja atas, jumlah komponen 1, total komponen 619. Pintu kanan, jumlah komponen 2, total komponen 1238. Pintu kiri, jumlah komponen 2, total komponen 1238. Tabel 7, data jenis dan jumlah komponen produk bel air 2 TV rak BG. Jenis komponen meja atas, jumlah komponen 1, total komponen 517. Jenis komponen batukan, jumlah komponen 1, total komponen 517. Kepala laci kiri, jumlah komponen 1, total komponen 517. Kepala laci kanan, jumlah komponen 1, total komponen 517. C. Data jumlah mesin. Data jumlah mesin menunjukkan sumber daya berupa mesin, peralatan, ataupun operator dengan jumlah yang berbeda-beda untuk setiap proses. Tabel 8, data jumlah mesin, peralatan, atau operator. Proses spray, jumlah mesin atau operatornya 3 operator. Proses pengeringan, jumlah mesin atau operatornya 3 rak. Proses gosok, jumlah mesin atau operatornya 8 operator. Proses vakum, jumlah mesin atau operatornya 4 mesin. Proses cutting, jumlah operatornya 2 operator. Proses produksi WS vakum, pada workstation vakum terdapat 5 jenis proses pengerjaan, yaitu spray, pengeringan, gosok, vakum, dan cutting. Data waktu pengamatan pada setiap komponen di setiap proses dilakukan secara langsung dengan cara mengukur waktu pemrosesan dengan bantuan stopwatch. Pengukuran waktu kerja. Data hasil pengamatan kemudian dilakukan pengujian keseragaman data dan kecukupan data, sehingga hasil data tersebut dinyatakan seragam dan cukup untuk digunakan dalam penentuan waktu kerja. Dalam pengukuran waktu kerja, langkah-langkah yang dilakukan meliputi penentuan, performance rating, allowance, menghitung waktu normal, dan menghitung waktu baku. Waktu baku yang dihitung hanya untuk 4 proses, yaitu berturut-turut spray, gosok, vakum, dan cutting. Sedangkan waktu untuk proses pengeringan adalah sama, 10 menit untuk sekali proses. Lama waktu pemrosesan setiap komponen dalam menit dibagi berdasarkan jenis produk yang ada. Pada produk bel air 2 Sideboard BG memiliki waktu baku setiap komponen dalam setiap proses berturut-turut, yaitu meja atas 22.961, 1.451, 3.293, 0,369, pintu kanan 12.457, 1017, 1.855,
0,192. Pintu kiri 12,509, 1,020, 1,857, 0,91. Frame atas 10, 249, 1847, 3113, 03. Dan frame bawah 10,265, 1841, 3,113, dan 0,311. Pada produk bel air, 2 kabinet BG memiliki waktu baku setiap komponen dalam setiap proses berturut-turut, yaitu meja atas 16,007, 2,229, 3,689, 0,247. Pada pintu atas 14,160, 1,273, 5,265, 0,3239. Frame atas 8651, 0,875, 5,735, 0,185, dan frame bawah 8724, 0,895, 5,472, 0,196. Pada produk bel air, 2 display CABBG memiliki waktu baku pada setiap komponen, yaitu meja atas sebesar 15,347, 2,173, 2,199, dan 0,173. Pada frame atas 11,737, 0,673, 3,443, 0,225. Frame bawah 11,748, 0,683, 3,481, 0,149, dan pintu bawah 11,764, 1,476, 255, dan 0,324. Keempat, pada produk bel air 2 square storage BG itu berturut-turut meja atas 15,335, 0,844, 2,436, 0,226. Dan pintu kanan 11,846, 1,776, 2,347, 0,307. Pintu kiri 11,827, 1,792, 2,355, 0,308. Yang terakhir, pada produk bel air 2 TV Rack G memiliki komponen, yaitu pada meja atas 16,019, 2,176, 2,795, 0,225, batukan 10,26, 0,877, 2,907, 0,216. Pada kepala laci kanan 15,401, 1,36, 2,583, 0,261, dan kepala laci kiri 15,381, 1,013, 2,603, dan 0,261. Penjadwalan proses produksi. Langkah-langkah penjadwalan dengan algoritma simulated annealing. Pertama, menentukan jadwal inisialisasi penjadwalan. Jadwal tersebut ditentukan menggunakan metode search process time. Komponen dengan waktu proses pada proses pertama, yaitu paling pendek, akan dikerjakan terlebih dahulu. Begitu juga seterusnya. Proses pada WSP vakum adalah proses spray. Dengan begitu, proses tersebut akan dijadikan acuan dalam penentuan jadwal inisialisasi. Sebagai contoh, pada produk bel air 2 kabinet BG, produk tersebut memiliki 4 komponen yang akan diurutkan pengerjaannya. Pada komponen pertama, yaitu meja atas, memiliki waktu proses pada proses spray adalah sebesar 16,007 menit, sedangkan pada komponen pintu atas, waktu proses spray adalah 14,0
60 menit. Pada komponen frame atas waktu proses spray 8,651 menit dan pada komponen frame bawah waktu proses spray 8,74 menit. Dengan demikian urutan pengerjaan komponen berdasarkan metode short processing time yaitu frame atas, frame bawah, pintu atas, dan meja atas. Kedua, menentukan parameter sebagai input. Input yang digunakan dalam penjadwalan komponen menggunakan algoritma simulated annealing. Selain waktu penyelesaian dan jadwal inisialisasi adalah suhu awal, faktor prediksi temperatur, dan banyaknya iterasi. Untuk suhu awal dalam penelitian ini ditentukan sebagai T sama dengan 100. Suhu awal ini tidak terlalu tinggi sehingga langkah pengurangan temperatur yang terlalu banyak dengan hasil yang sama bisa dihindari untuk faktor prediksi suhu dipilih. C sama dengan 0,6 sesuai dengan Santosa 2011. Nilai tersebut dapat menghindari langkah komputasi yang terlalu banyak jika nilai C terlalu besar. Sedangkan untuk banyaknya iterasi ditentukan sebanyak 2 iterasi. Jumlah iterasi ini disesuaikan dengan besarnya ruang solusi yang ada. Ketika membangkitkan dan mengevaluasi solusi baru, proses pembangkitan dan evaluasi solusi baru pada produk bel air 2 kabinet BG berdasarkan jadwal inisialisasi komponen produk bel air 2 kabinet menghasilkan urutan job 3421. Urutan jadwal inisialisasi tersebut menghasilkan nilai makespan sebesar 1.490 menit. Langkah selanjutnya pada siklus pertama dengan suhu 100 iterasi pertama secara random menghasilkan urutan job 2431. Dengan demikian urutan pengerjaan komponen menjadi pintu atas, frame bawah, frame atas, dan meja atas. Urutan jadwal baru tersebut menghasilkan makespan 1438,3 menit. Makespan baru yang dihasilkan dinamasikan sebagai F1/1, sedangkan makespan lama didefinisikan sebagai F1. Kemudian dihitung detailnya sesuai persamaan 5. Dari perhitungan tersebut didapatkan solusi baru dengan urutan 2341. Dengan demikian, urutan pengerjaan komponen menjadi pintu atas, frame bawah, dan meja atas. Urutan jadwal baru tersebut menghasilkan makespan 1439,7 menit. Kemudian hasil dalam perhitungan ternyata solusi baru yang dihasilkan lebih buruk daripada solusi yang sekarang. Oleh karena itu dilakukan perhitungan probabilitas Postman, probabilitas persamaan 1. Dari perhitungan tersebut, setelah itu nilai yang dihasilkan dari probabilitas Boltzmann akan dibandingkan dengan bilangan random antara 0 dan 1. Misal bilangan random yang muncul yaitu 0,879, maka 0,879 kurang dari 0,986. Ternyata nilai random yang dibangkitkan ini lebih kecil dari nilai probabilitas. Maka solusi baru tersebut diterima sebagai solusi sekarang. Karena jumlah iterasi yang dilakukan telah memenuhi jumlah iterasi yang ditentukan, yaitu 2. Maka akan masuk ke siklus selanjutnya. Untuk memulai siklus kedua akan dilakukan penurunan suhu terlebih dahulu. Penurunan suhu dilakukan dengan mengalihkan suhu. Ada perhitungan 100 kali 0,6 dengan 60. Pada penjadwalan komponen ini terdiri dari 5 kali penjadwalan, yaitu berdasarkan dari jumlah produk yang diteliti. Proses penjadwalan komponen dengan algoritma simulated annealing ini dilakukan menggunakan software Lab 7.8.0. Penjadwalan produksi job. Jadwal inisialisasi ditentukan berdasarkan metode short processing time. Urutan pengerjaan job berdasarkan metode short processing time yaitu bel air 2 display cap BG, bel air 2 square storage BG, bel air 2 Tivirak
BG, bel air 2 sideboard BG, dan yang terakhir adalah bel air 2 kabinet. Berdasarkan urutan hasil perhitungan make span dari seluruh job berdasarkan metode source processing time, yaitu sebesar 3.908,2 menit. Langkah selanjutnya yaitu melakukan perhitungan make span menggunakan algoritma simulate annealing. Sedangkan input dalam penjadwalan job ini menggunakan suhu awal T sama dengan 100, faktor prediksi suhu C 0,6 dan jumlah iterasi N sama dengan 2, dan proses penjadwalan job dan dengan algoritma simulate annealing ini menggunakan software MATLAB versi 780. Berdasarkan hasil perhitungan didapatkan make span yang lebih baik daripada make span yang dihasilkan menggunakan metode source processing time. Make span yang dihasilkan dengan algoritma simulate annealing yaitu sebesar 3.796,29 menit. Dengan demikian algoritma menghasilkan 112 menit lebih baik daripada menggunakan metode source processing time. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan penjadwalan menggunakan algoritma simulate annealing, didapatkan urutan pengerjaan komponen masing-masing job, urutan pengerjaan komponen produk bel air 2, sideboard, yaitu pintu kanan, meja atas, pintu kiri, frame bawah, frame atas. Untuk pengerjaan komponen produk bel 2 kabinet, yaitu pintu atas, frame bawah, frame atas, meja atas. Pada produk bel air 2 display cap didapatkan urutan pengerjaan komponen yaitu frame atas, frame bawah, pintu bawah, meja atas. Pada produk bel air 2 square storage didapatkan urutan pengerjaan komponen yaitu pintu kiri, pintu kanan, meja atas. Sedangkan untuk produk bel air 2 TV rack didapatkan urutan pengerjaan komponen yaitu meja atas, kepala laci kiri, batukan, kepala laci kanan. Yang kedua, dari hasil perhitungan penjadwalan menggunakan algoritma simulate annealing didapatkan urutan pengerjaan job yaitu bel air 2 square storage, bel air 2 display cap, bel air 2 sideboard, bel air 2 TV rack, dan bel air 2 kabinet. Yang ketiga, penjadwalan menggunakan algoritma simulate annealing menghasilkan make span sebesar 307 menit lebih baik dari penjadwalan perusahaan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Mohon maaf Pak, mikrofonnya belum nyala. Oh, makasih Indri. Terima kasih. Oh iya, lupa saya. Oh iya. Baik, untuk ini yang share Alvin. Tolong ditutup Alvin. Silakan tutup. Baik, ini kita nggak jadi 3 ya. Satu aja deh ini. Satu aja. Sebagai perwakilan. Saya rencananya 3 sih, tapi kok waktunya ini ya, mepet. Baik, saya sampaikan berkaitan dengan ulasan tadi. Simulated annealing kita gunakan untuk meminimalisir max span. Yang dimaksud dengan max span itu apa? Max span itu kayak misalnya kita punya seperti ini.
Terlihat PowerPoint saya? Terlihat, Pak. Oke, makasih. Jadi, apa yang disampaikan dari ini? Saya akan bagi kelompoknya berdasarkan nomor ya. Kalau kemarin ada yang tanya, Pak, kelompok saya nomor berapa dan sebagainya. Baik, saya bagi dulu. Biar nanti yang posisinya berada di situ, berarti nanti ketika membuat ini, kelompoknya, PowerPoint dan sebagainya, mengikuti nomornya. Jadi kelompok 1, 2, 3, dan seterusnya. Kelompok 1 ada siapa saja. Jadi kelompok 1 ini saya urutkan sesuai urutan tadi, itu M. Endar, Bagaskara, dan teman-temannya. Itu kelompok 1. Kelompok 2 adalah Derby, Arianto, Daniela, Wika, dan lainnya. Kemudian ketiga, Dinosius, Leonardo, dan lainnya. Kemudian keempat, Chandra, Siktus, Gozan, M. Akil, Muhammad Akil. Kelompok 4. Kelompok 5, kelompoknya Immanuel, Muhammad Rasid, Habibi. Kelompok 6, kelompoknya Indri, Alvita. Kelompoknya 7, Erikson, Aziza, dan lain-lainnya. Kelompok 8, Arif Chandra. Kelompok 9, Dwi Agustina. Kelompok 10, Ridwan dan teman-temannya. Kelompok 11, Arsha dan lain-lainnya. Kelompok 12, M. Iksan. Kemudian kelompok 13, Salsabila. Itu berdasarkan nomor kelompoknya. Kalau mau menuliskan kelompok berapa. Kemudian, saya nyampaikan tadi max span. Yang dimaksud max span itu adalah waktu yang dibutuhkan mulai dari awal produksi itu sampai akhir. Kalau misalnya ini di PowerPoint saya itu mulai hari Senin sampai Sabtu, maka max span-nya Senin sampai Sabtu. Max span itu dikaitkan kalau misalnya hanya penjadwalan produksi itu jumlahnya sedikit. Di sini contohnya ABCD hanya 4. Kita bisa menggunakan metode Johnson dan sebagainya. Tetapi kalau yang dijadwalkan itu banyak, seperti tadi, kelompok 2, kelompoknya Derby Arianto, itu yang dijadwalkan itu banyak yang dijadwalkan. Sehingga kalau kita menggunakan metode yang biasa, kita kesulitan. Maka dibantu dengan simulated annealing. Untuk apa? Meminimalisir max span. Berkaitan dengan penjadwalan itu adalah perusahaannya yang tipenya make to order. Jadi kalau misalnya kita punya perusahaan gitu ya, ada pesanan, ada A datang pesan, B datang pesan, C datang pesan, D datang pesan. Maka kita hendak mengerjakan mana dulu? A dulu, kemudian B, kemudian C atau D. Nah, kita buat A ini di bagian misalnya bengkel logam. Kemudian dilanjutkan ke bengkel mesin dan seterusnya. Sampai jadilah di Jumat itu A. B juga gitu, dikerjakan. Bengkel mesin dulu. Kemudian Selasa di bengkel logam. Terus. Kemudian C. Kemudian D dikerjakan. Lantas pertanyaannya, apakah susunan seperti ini itu sudah optimal? Maka biasanya ketika kakak angkatan mengambil tema atau topik berkaitan dengan sequencing atau penjadwalan seperti ini pada perusahaan yang make to order. Jadi perusahaannya itu bukan make to stock, make to order. Jadi dia akan melakukan pekerjaan kalau ada pesanan. Ada pesanan-pesan gitu. Misalnya kalau di percetakan, A pesan undangan 10.000, B pesan undangan 5.000, C pesan undangan ini. Nah, model perusahaan yang make to order. Nah, kita hendak mengurutkan. Di mana dalam pengurutan itu, supaya optimal, urutannya seperti apa? Mana yang lebih dulu? Seperti di bengkel logam ini, urutannya adalah A, B, kemudian kosong hari Rabu, Kamis baru D, kosong lagi C. Apakah seperti ini yang optimal untuk di bengkel logam?
Kemudian bengkel mesin, urutannya seperti ini. Kemudian bengkel listrik. Kemudian di bengkel cat. Di bengkel listrik C-nya ada 2. C yang di sini Senin Selasa, kemudian ngerjakan ini B pada Rabu, Kamis A, Jumat C lagi. Nah, ketika kita lihat suatu pengurutan itu tidak optimal, itu biasanya diangkat oleh kakak angkatan untuk KP atau untuk TA, untuk bantu kesakirnya. Kalau jumlahnya sedikit, kita gunakan metode yang biasa, yang diajarkan di perencanaan dan penjadwalan produksi. Tetapi kalau jumlah yang kita jadwalkan itu banyak, kita nggak bisa menggunakan metode yang disampaikan di perkuliahan atau di kelas perencanaan penjadwalan produksi. Kita gunakan metode meta heuristik. Salah satunya adalah simulated annealing. Nah, itu berkaitan dengan bahasan tadi teman kita. Nah, saya mencoba untuk ini 3 ya, tapi maaf ternyata skenario-nya berubah. Skenario berubah, perwakilan aja kalau gitu. Kalau misalnya nanti penyampaian cepat, mungkin bisa 2 atau 3 ya. Tapi saya merasa saya perlu menyampaikan sesuatu dulu. Jadi di sini nanti kita akan bahas berkaitan metode meta heuristik. Saya contohkan lagi, misalnya di sini saya akan share PowerPoint saya. Sekuensi. Sekuensi. Saya tadi tidak itu yang akan menyampaikan VRP. Menyampaikan VRP, vehicle routing problem. Saya kok nggak bisa stop dulu. Baik, nanti mudah-mudahan dalam mata kuliah ini ke depannya kita nggak kesulitan cari tema, nggak kesulitan cari topik berkaitan dengan KP maupun TA. Harapan saya seperti itu. Jadi dari teman-teman tadi yang sudah mengumpulkan, saya sebutkan bahwa simulated annealing itu bisa digunakan macam-macam. Saya ulangi lagi, jadi simulated annealing bisa digunakan di TSP. Traveling Salesperson Problem. Apa yang membedakan TSP di penelitian operasional dengan TSP di ini mata kuliah meta heuristik untuk logistik ini? Yang membedakan adalah kalau di ini, kalau di PO, kalau misalnya kita punya lokasi seperti ini, lokasi. Kalau yang contohnya ya, yang mengikuti kelas PO dulu, PO yang dulu, atau PO sekarang ya, saya lupa ya. PO ngambilnya sekarang apa dulu, lupa. Udah ngambil ya PO ya? Semester 3, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Udah ya, semester 3 ya, oke. Nah, kalau dulu TSP itu adalah kalau misalnya ini A, kemudian ini B, kemudian ini C, ini D, ini E, maaf ya tulisannya jelek.
A, B, C, D, E, maka kalau TSP waktu PO, kita tentukan bahwa kita startnya itu dari A. Dari A, maka urutannya seperti apa? A, B, C, D, E, di mana masing-masing sudah menunjukkan jarak ya. Menunjukkan jarak. Urutannya A, B, C, D, E. Balik lagi ke A, berapa jarak yang tempuh? Atau A, C, D, E, B, A. Atau dan sebagainya. Terus kita cari-cari seperti itu. Maka kita gunakan metode TSP. Metode TSP ya. Karena berangkatnya kita tahu dari A. Dan kembali lagi ke A. Tetapi bedanya dengan TSP di simulated annealing, kita berangkatnya itu tidak mesti dari A. Jadi kalau kasusnya seperti ini, A, B, C, D, E, kita di luar sini. Mulainya dari mana dulu? Nggak harus dari A. Bisa dari E. E, A, B, C, D. Nah, keluar lagi. Yang bedakan. Ya. Sehingga peluangnya lebih besar ketimbang kalau ditentukan berangkatnya dari A, balik lagi ke A. Jadi kalau berangkatnya dari A, kembali lagi ke A, kalau kita urut-urutkan, tidak sebanyak kalau tidak kita tentukan di sini. Kita mau yang mana dulu? Kita boleh yang C dulu. Kita boleh yang D dulu. D, A, B, C, E. Nah, balik lagi, keluar. Kali tadi, balik lagi. Kalau D lagi, kemudian ke B, kemudian D ke A, D ke E, dan sebagainya. Itu kalau startnya dari D. Jadi sangat banyak. Startnya dari B, startnya dari E. Dengan 5 titik yang sama saja banyak. Nah, TSP kadang lebih banyak lagi. TSP untuk meta heuristik ya, lebih banyak lagi. Sehingga apa? Kita butuh simulated annealing. Itu TSP. Kemudian bedanya dengan VRP apa? Tadi saya hendak itu menunjuk yang timnya VRP. Kalau VRP itu seperti kalau kita punya angkutan. Punya ini ya, punya beban atau suatu barang yang hendak kita kirimkan. Di mana kalau kita ngirimkannya pakai motor, maka keranjang motor kita itu terbatas kapasitasnya. Atau kita mampu membawa barang itu terbatas. Padahal di sini kan ada permintaannya. A nanti ngedrop berapa, B ngedrop berapa, C ngedrop berapa. Sehingga nanti kalau posisi kita itu di tengah sini, kalau VRP, maka kita ngirim sini, sini, ngirim sini, balik lagi. Kemudian ngirim sini, 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 balik lagi. Itu VRP. Vehicle Routing Problem. Kalau di kelas saya belum tersampaikan ini. Seingat saya, yang kemarin ya. Kemarin belum tersampaikan. Harusnya ada bahasan ini. Sehingga kita lebih kuat ketika belajar ini. Ini balik lagi. Jadi balik-balik terus. Karena apa? Muatan kita itu terbatas. Itu VRP. Vehicle Routing Problem. VRP. Nah, kalau jumlahnya banyak, kita kesulitan menggunakan VRP. Kalau jumlahnya banyak. Maka kita butuh ini simulated annealing. Jadi simulated annealing itu digunakan ketika permasalahan kita itu kalau kita selesaikan dengan cara metode sebelumnya, optimasi untuk menghasilkan sesuatu yang optimum, rumus-rumus yang sebelumnya, itu ketika membutuhkan waktu yang lama, sulit dan sebagainya, maka kita gunakan metode-metode meta heuristik. Nah, itu dulu saya sampaikan. Baik, saya kembali ke PowerPoint biar selesai. Saya nyiapkan dua file berkaitan dengan PowerPoint. Mudah-mudahan ada gambaran. Jadi harapan saya itu tadi,
tidak ada kebingungan berkaitan dengan tema, berkaitan dengan topik, kalau mau KB, kalau mau TA. Jangan juga berputar pada metode kakak angkatan. Nah, meta heuristik ini termasuk mata kuliah yang baru. Jadi ini adanya di kurikulum 2020. Di kurikulum 17, apalagi 15, belum ada untuk di UTY. Hanya ngikut aja. Ngikut sebagian. Jadi diambil aja. Dicomot. Jadi mata kuliah ini nyomot simulated annealing, mata kuliah ini nyomot harmonic search dan sebagainya. Tetapi khusus metodistik nggak ada bahasan khusus yang mengumpul. Nah, ini simulated annealing, salah satu metode metaheuristik. Algoritmanya sama. Kita menemukan nilai X untuk mendapatkan Fx. PO juga gitu. Dalam penelitian operasional, itu mencari nilai X untuk mencari Z. Untuk mencari Fx-nya. Jadi Z dapat ditentukan ketika nilai X1, X2, X3, dan seterusnya diketahui. Nah, dalam simulated annealing juga sama. Dalam metaheuristik, kita mencari nilai X untuk mencari nilai Fx-nya. Sebenarnya yang membedakan tadi, kalau permasalahan itu begitu kompleks, maka kita gunakan simulated annealing. Begitu kompleks. Kayak nanti akan saya sampaikan berkaitan dengan assignment. Assignment itu juga digunakan simulated annealing. Kalau dulu di PO itu kalau assignment, penugasan, jadi materinya itu setelah ini, assignment itu penugasan setelah apa ya? Kok lupa saya materinya? Transportation kayaknya Pak, setelah Transportation. baru tugas. Oh iya, setelah transportasi ya. Transportasi kemudian assignment, iya. Baik, kalau assignment pada PO yang dulu, itu kalau misalnya ada 5 karyawan sama 5 mesin, maka akan ditempatkan satu-satu. Kalau ada 5 karyawan, ada 6 mesin ya. Jadi jumlahnya tidak sama, maka kita tambah dummy. Nanti akan ditempatkan satu karyawan, satu mesin lagi. Atau mungkin mesinnya hanya 5, tapi karyawannya 6. Akan ditempatkan satu, berarti satu yang akan dilepas. Itu assignment yang dulu. Yang PO. Bagaimana assignment kalau di metaheuristik? Kalau assignment di metaheuristik itu ketika satu karyawan diizinkan mengerjakan lebih dari satu atau menangani lebih dari satu mesin. Maka kalau kita menggunakan assignment, metode heuristik, metode ini, maaf, bukan heuristik, metode Hungarian, di PO itu metode Hungarian pada assignment, itu kita nggak bisa. Karena pada metode Hungarian itu satu-satu. Satu karyawan, satu mesin. Entah nanti jumlah mesinnya lebih banyak, atau karyawannya lebih banyak, tenaga kerja lebih banyak, kita gunakan dummy. Tetapi mengarah pada satu-satu. Sedangkan kalau satu boleh nangani 2, kita nggak bisa dengan metode Hungarian. Yang di metode diajarkan di PO. Bisanya kita menggunakan metaheuristik, salah satunya ini, simulated annealing. Jadi satu karyawan boleh menangani 2 pekerjaan. Boleh menangani 2 mesin. Dan karyawan juga boleh tidak dilibatkan. Walaupun jumlah mesinnya imbang. Walaupun jumlah mesinnya banyak. Nanti saya berikan kasusnya. Di mana karyawannya 5, mesinnya ada 6, atau pekerjaannya ada 6. Jadi tenaga kerjanya ada 5, kemudian pekerjaannya ada 6. Tetapi ada satu karyawan itu yang tidak dipekerjakan. Kalau kasusnya seperti itu, kita tidak bisa menggunakan metode Hungarian. Kita tidak bisa menggunakan PO. Kita bisa menggunakan simulated annealing.
Baik, saya lanjutkan lagi. Nah, ini ide dasar simulated annealing apabila suatu materi dipanaskan hingga mencair. Kalau annealing biasa, seperti yang saya sebutkan tadi kelompok 4, ini annealing biasa. Itu adalah logam dipanaskan, kemudian dibiarkan membeku, dibiarkan ini memadat lagi dengan membentuk struktur atom yang kuat. Itu annealing. Tapi yang kita ambil itu filosofinya itu. Sehingga disebut dengan simulated annealing. Apabila suatu materi dipanaskan hingga mencair, kemudian didinginkan secara perlahan, maka akan menghasilkan logam dengan kualitas baik. Didinginkan secara perlahan. Tetapi tidak lambat banget, juga tidak cepat banget. Ini kalau didinginkan terlalu cepat, maka logam menghasilkan pun tidak sempurna, rapuh. Mungkin mudah patah, dan seterusnya. Karena ikatan logamnya tidak mengikat sempurna. Kalau terlalu lambat, ya lama berarti penyelesaiannya. Penyelesaian simulated annealing-nya. Jadi di sini dibiarkan dalam suhu kamar maksudnya. Didiamkan dalam suhu kamar. Didinginkannya secara perlahan. Nah, perlahannya itu seperti apa? Nah, itu yang kita cari. Persamaan Boltzmann, di sini kita menggunakan P dalam kurung delta E, energinya. Sama dengan E min delta E per KT. R di sini kurang dari P delta E. Nanti apa masing-masing rumus dan sebagainya. Nanti ada contohnya bagaimana program yang digunakan. Kalau misalnya nanti di dalam ini kita penelitian KP atau TA, karena tidak diajarkan ini ya, khusus berkaitan dengan MATLAB, dan kita harus otodidak, maka tidak harus kita itu menguasai. Tidak harus. Kalau menguasai lebih bagus. Kalau menguasai lebih bagus. Tapi kalau toh tidak menguasai, ya kita gunakan formula-formula dari yang sudah ada. Misalnya tadi ada temannya yang sudah ini dari PowerPoint yang dibuat, saya melihat ada berapa itu yang mengambil formula. Jadi formulanya itu di screenshot dari yang sudah ada. Nah, tinggal kita sesuaikan dengan materi kita. Kalau misalnya TSP, maka TSP-nya seperti apa? Sana membuat programnya, membuat program, kemudian kita sesuaikan. Kalau kasus kita jumlahnya berubah, beda, sana menggunakan berapa titik untuk TSP. Sana menggunakan berapa karyawan untuk assignment. Sana menggunakan berapa mesin untuk PTLP layout. Nah, kita sesuaikan dengan kita. Jadi, kalau kita belajar otodidak itu bisa memahami, itu malah lebih bagus. Tetapi kalau tidak paham, ya kita ambil, kemudian kita coba utak-atik. Dari cara yang sederhana, nanti kita akan bisa ini ya, bisa tahu selanya, bisa tahu ini poin-poin yang mempengaruhi perhitungan kita. Nah, ini nanti yang istilah-istilah yang akan digunakan pemetaan physical modeling. Jadi kalau ini fisikanya termodinamika, ini simulated annealing. Keadaan sistem itu adalah solusi yang mungkin. Energi berkaitan dengan biaya. Kemudian perubahan keadaan itu solusi tengah. Neighborhood. Kemudian temperatur, ini parameter kontrol, keadaan beku, solusi heuristik. Jadi disetarakan antara fisikanya sama simulated annealing-nya. Ini pencariannya. SA mensimulasikan proses pendinginan yang secara bertahap menurunkan suhu sistem. Biasanya kita gunakan untuk mencari yang minim. Minimnya berapa? Titik minimumnya. Jadi ketika kita naikkan logam itu, kemudian kita biarkan mendingin, membeku. Nah, itu sampai pada titik berapa penurunannya? Penurunannya sampai titik apa?
titik minimumnya. Itu apakah minim lokal atau minim secara global. Sehingga apa? Kita melakukan iterasi lagi, kita panaskan lagi. Kemudian akan turun lagi, panaskan lagi, turunkan lagi, turunkan lagi. Sampai kita menemukan satu titik yang paling rendah di antara iterasi-iterasi itu. Nah, logika itu yang digunakan dalam simulated annealing. Temannya tadi menyampaikan berkaitan dengan penjadwalan. Maka akan diurutkan. Urutannya seperti gambar saya tadi, A, B, C, D misalnya, prosesnya. Nanti ketika diturunkan, apakah max span-nya itu rendah? Maka dipanaskan lagi. Urutannya dirubah lagi bahasanya. Bukan A, B, C, D. Ganti urutannya. A, C, D, B. Ganti urutannya. Bukan A yang dahulu. Ganti D-nya yang dahulu. D, B, A, C. Apakah menghasilkan nanti max span yang terendah, terminim? Terus seperti itu. Nah, itu dilakukan berapa kali iterasi. Kalau kita menggunakan program, akan mudah, cepat. SA biasanya digunakan untuk menyelesaikan masalah yang mana perubahan keadaan dari suatu kondisi ke kondisi lainnya membutuhkan ruang yang sangat luas. Kalau terbatas sempit, kita gunakan metode biasa saja. Tapi kalau luas, contohnya TSP. TSP. Ada beberapa teman yang menyangkut TSP. Traveling Salesperson Problem. Nah, ini simulated annealing adalah metode hill climbing yang digelar dengan fitur inisiasi. Jadi begitu dalam ini filosofinya simulated annealing, begitu diperoleh titik optimal, apakah itu benar-benar optimal yang ini global atau lokal? Kalau masih lokal, maka dinaikkan lagi. Dengan cara apa istilahnya? Karena digambarkan dalam bentuk grafik-grafik, maka lompatan atau keluar dari kondisi optimal itu kita sebut dengan metode hill climbing. Jadi melompat dari puncak ke puncak lain. Kalau di dalam ini membentuk kristal logam yang bagus tadi, habis dipanaskan, kemudian mendingin membentuk suatu logam yang keras, apakah ini benar-benar logam yang keras? Maka dipanaskan lagi. Jadi misalnya ya, suatu logam, dilebur, panaskan, cair. Udah diturunkan pada ini aja, pada suhu kamar. Maka membentuk logam. Kemudian coba dipatahkan kekuatan patahnya. Kemudian dilebur lagi logam ini. Kemudian didinginkan lagi. Udah jangan suhu kamar, didinginkan misalnya di atas 1 derajat suhu kamar, dinginkan. Maka akan menghasilkan logam lagi setelah padat. Coba dipatahkan lagi. Sampai ditemukan kekuatan logam yang paling kuat. Sebaiknya pada suhu berapa pendinginan itu. Nah, metode itu, filosofi itu diambil dalam ini. Jadi dinaikkan lagi. Hill climbing. Ke puncak yang lainnya lagi. Kemudian turun. Karena apa? Proses kita adalah minimisasi. Turun. Apakah turun itu tempat yang paling rendah? Paling minim? Belum tentu. Maka dinaikkan lagi. Kemudian turun. Naikkan lagi turun. Nah, tergantung nanti berapa iterasi yang digunakan. Nah, ini global maksimum misalnya. Turun. Naikkan lagi. Turun lagi. Naikkan lagi. Turunkan lagi. Kalau kasusnya adalah minimisasi, cari turunan yang paling rendah. Kalau kasusnya maksimisasi, cari puncak yang tertinggi. Itu. Nah, perpindahan dari puncak ini yang kita namakan hill climbing. Jadi mengubah keadaan. Kalau kasusnya minimisasi, misalnya ketemu di sini, apakah benar di sini itu minim yang global? Belum tentu.
Karena ini baru mentok di sini. Baru mentok di sini. Kalau diteruskan bagaimana? Nah, naikkan lagi. Turun. Naikkan lagi. Maka dingin-dingin. Yang paling rendah yang mana? Kemudian metode ini juga permasalahan jigsaw. Ini pada umumnya otak manusia itu kalau melihat sesuatu yang berbeda ini, ya logikanya ya pengen memasang supaya gambarnya utuh. Mencari potongan besar mengarah ke solusi. Solusinya apa? Walaupun kadang rumit kita. Dari potongan-potongan ini penempatannya butuh waktu ya sedikit. Bisa kalau butuh waktu lama, ya sama aja nggak bisa. Sama kalau ujian itu diberi waktu. Ujian diberi waktu. Kita bisa, tapi ngerjakannya lama. Kecuali kalau kasus yang lain ya, bukan ujian yang nggak dibatasi waktu. Tapi kita kan dibatasi waktu untuk menyelesaikan. Menyelesaikan apapun, permasalahan apapun, kita itu dibatasi waktu. Apalagi kalau ujian. Ujian itu dibatasi waktu. Ujian cuma 2 jam. Ujian 1 jam. Batasi waktu. Kita bisa tapi menyelesaikannya 1 hari. Ya, nggak bisa menyelesaikan ujian kita. Kecuali kalau waktunya lebih panjang dibandingkan waktu penyelesaian kita, oke. Tapi kalau waktu penyelesaian kita lebih panjang, lebih lama ketimbang waktu yang disediakan, nggak bisa kita. Bentuk akhir diperoleh dari banyak perulangan iterasi. Ini dalam SA sebuah solusi dikenal istilahnya dengan state. Istilahnya. Solusi pertama, state 1, state 2, kita bandingkan. Pencariannya kita gunakan algoritma ini best so far. Kita lihat kasusnya. Ini nanti bisa dibaca sendiri filosofinya. Jadi langkah-langkahnya untuk menyelesaikan, ini contohnya TSP, seperti punyanya ini beberapa teman, kelompok 6 punyanya Indri, sama Alvita, dan lain-lain, kelompoknya Arif Chandra, kelompoknya M. Iksan, ini TSP. Jadi di sini kita gunakan rumus ini, L1 sampai dengan Ln1-1. Ln1 sampai Ln2. Kemudian Ln2 plus 1 sampai Lnc. Sehingga nanti ada yang dikelompokkan 2, ada yang dikelompokkan 3. Itu mengacu pada yang depan, tengah, belakang. Dibagi menjadi 3 bagian ini. Ini R-nya ditentukan 0,5. Kita lihat urutannya, coba di sini. Ini misalkan jalur yang akan dilewati model TSP. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. NC-nya 12. Kalau tadi 5 saja udah kita pusing. Kalau TSP biasa, 5 masih mending. TSP biasa ya, di mana startnya sudah ditentukan. Kalau di PO, kalau di mata kuliah riset operasi, dalam penelitian operasional, TSP-nya start sama finish-nya sudah ditentukan. Kita berangkat dari titik A, kembali ke titik A. Nggak masalah. Nggak terlalu banyak. A, B, C, D, E, A. Dan seterusnya. Tetapi kalau dalam TSP yang tidak ditentukan startnya mulai dari mana, maka peluangnya akan semakin banyak. Dari A, B, C, D, E tidak harus berangkatnya dari A. Boleh dari E, terakhir A. Boleh dari D,
terakhirnya C, terserah. Maka kita gunakan simulated annealing. Pertama, bangkitkan bilangan random. Misalnya kau pilih seperti ini, bilangan randomnya. Ini yang depan, 436 ini depan. Dari random. Kemudian tengahnya 9, 11, 2 ini. Kemudian yang belakangnya dibagi menjadi 3 bagian. Mengacu pada yang tadi. Penentuan tadi. Penentuan rumus tadi. Nah ini. Depan, tengah, belakang. 1 sampai dengan ln1 min 1 dan seterusnya. Mengacu pada itu. Mengacu pada itu. Maka bangkitkan bilangan random R. Maka ketemunya seperti ini. Yang dibalik susunannya hanya bagian tengah. Yang tengah. Di sini 9, 11, ganti menjadi 8, 7, 1. Depannya tetap, belakangnya tetap. 4, 3, 6, 12. L barunya urutannya berarti 4, 3, 6 ini. Kita cek urutan seperti ini, urutan seperti ini. Kita cek. Kemudian, bangkitkan lagi. Ketemu L baru urutannya seperti ini. L baru urutannya. Ini tab, kemudian ini tab, kemudian ini yang berubah. Nah, formulasi ini yang saya maksud. Ketika kita ini kesulitan menggunakan formulasi, maka kita gunakan formulasi, kalau ini kan sampel ya, secara umum. Nah, angka-angkanya kan sudah ditentukan. Kalau misalnya kita ketemu kasus, kemudian entah itu skripsi, entah itu tesis, disertasi, dan sebagainya, atau itu ini contoh kasus biasa di dalam blog dan sebagainya, kita copy aja paste. Kemudian tinggal kita ubah-ubah sesuai dengan kasus kita. Kalau ini kasusnya TSP, ya kita ikuti TSP. TSP kita ada berapa? Berapa lokasi yang mau dijadikan persinggahan? Kalau tadi 12, kita misalnya 10, maka mana yang diubah dan seterusnya. Kalau kasusnya itu kan sudah tertentu angkanya. Ini algoritma SA-nya, ikuti, kita sesuaikan. Nah, ini yang saya maksud berkaitan dengan programnya. Nanti kita lihat pada yang lainnya, pada kasus assignment, lebih jelas. Berkaitan dengan pembuatan programnya, kemudian juga hasilnya. Pada assignment, pada slide yang kedua. Ini penerapan mode SA pada kasus pengurutan TSP yang jumlahnya sedikit. A, B, C, D. Nah, ini startnya tidak mesti dari A. Boleh D, boleh C, boleh B. Dari sesuatu yang sederhana. 4 titik dulu. Maka dari 4 titik bisa kita urutkan. Bisa kita urutkan, kita turunkan. Kenapa yang diturunkan dari 12 ini? Karena ini yang kecil, yang minim. Yang minim. Kita turunkan. Apakah harus dari yang minim kita turunkan? Tidak mesti juga. Tergantung random kita. Random yang kita bangkitkan. Oleh karena itu, di dalam ini penyelesaian metaheuristik, itu kita tidak mesti menghasilkan sesuatu yang optimal. Tidak mesti. Tetapi biasanya pendekatan kita adalah pendekatan dengan hasil yang baik, yang terbaik. Kalau dilihat dari waktu dan sebagainya. Ini simulated annealing selain untuk SP, ini saya gunakan TSP.
Ini juga bisa kita selesaikan kasus bin packing problem berkaitan dengan layout. Tadi kelompok 13 punya Salsabila, PTLP. Kemudian sequencing, pengurutan. Tadi yang presentasi punyanya kelompoknya Derby, kelompok 2. Scheduling. Kemudian assignment. Assignment nanti yang akan saya jelaskan berikutnya. Ini berkaitan dengan bin packing problem. Jadi kalau kita punya kotak-kotak bujur sangkar, kita tempatkan dalam kotak ukuran tertentu, maka penataannya seperti apa yang paling bagus. Kalau ini ketahui tempat kosongnya seperti ini, maka ini adalah yang paling benar. Karena ini adalah bentuknya bujur sangkar. Kalau kita tempatkan di sini, nah ini bentuknya tidak bujur sangkar lagi. Maka ini disilang. Kemudian coba ini. Mengatur 5 kemasan kecil. Jadi ada 5 kotak kecil, kemasan atau bingkisan, atau kita misalnya ini memiliki usaha pengiriman barang, atau kita kerja di tempat pengiriman barang, di mana kotak-kotak kecil kemasan ukuran 3x3, 2x4, 2x3, 1x5, 1x3. Itu mau ditempatkan dalam kotak besar ukurannya 8x4. Kalau kita natanya tidak benar, kurang. Soalnya kotak itu tidak cukup. Seolah-olah tidak cukup. Kalau kita natanya seperti ini, coba. Yang paling kiri. Kotaknya ada ukuran 1,3. Kalau dilihat dari bawah ya, ini dimensinya mendatar. Enggak, di sini dimensi mendatar. Akan lebih kompleks lagi kalau 3 dimensi. Ini dimensinya mendatar, jadi hanya 2 dimensi. Ukuran 3x3 ini paling bawah, 9. Ukuran 2x4, 8 di atasnya. Di atasnya lagi 2x3, 6. 1x3, 3. Kalau kita tumpuk seperti ini, kita tata seperti ini, maka yang ukuran 1x5 tidak bisa kita tempatkan. Tidak muat. Pada kotak ukuran besar 8x4. Ini berkaitan dengan layout. Kelompoknya 13. Penataan kotak. Misalnya pengiriman barang, entah itu JNE, JNT, dan sebagainya, natanya harus benar. Kalau tidak, seolah-olah kurang. Kenapa? Banyak ruang kosongnya. Kemudian nata yang di tengah sini. Ditata di pojok sini, dipenuhi dulu. Yang sebelah kiri 1x5, kemudian kotak 1x3 tata, kemudian berikutnya ditata lagi kotak 2x4, ditata lagi kotak 3x3. Maka ada satu kotak lagi yang tidak bisa ditata, kotak 2x3 warna hijau ini nggak muat. Maka kita coba lagi pengaturan berikutnya. Kita tata lagi kotak 2x4. Kita tata dulu. Kemudian di atasnya 3x3. Kemudian kotak berikutnya 2x3. Kotak di atasnya lagi 1,3. Kemudian kotak yang terakhir 1,5. Ternyata muat. Dan ruang kosongnya sedikit. Nah, ini salah satu metode simulated annealing untuk layout. Sampai sini ada yang mau sampaikan? Halo? Fungsi bilangan random tadi untuk apa ya? Halo? Gimana? Fungsi bilangan random yang R tadi Oh, di randomnya contoh ya. kasus tadi. Oh ya. Baik, saya lanjutkan dulu untuk ini ya. Biar tahu nanti membangkitkan randomnya. Nah, di file yang kedua saya, ini nanti akan lebih jelas untuk tahapan-tahapannya. Tadi kayaknya Chandra ya suaranya. Kalau hafal suaranya Chandra saya. Nggak kelihatan. Baik, saya lanjutkan. Mudah-mudahan terjawab di sini dari pertanyaan tadi.
bilangan randomnya. Ini kelihatan slide-nya yang kedua? Vel, Kelihatan, Pak. Sudah, Pak. kelihatan? Data ini? Sudah, Pak. Indri ya? Ya. Baik, ini filosofinya sama seperti yang tadi. Untuk penjadwalan, bisa juga untuk TSP. Yang terkenal memang ini, penjadwalan TSP terkenal. Untuk simulated annealing. Banyak penelitian-penelitian berkaitan ini. Nah, contoh kali ini adalah assignment. Seperti yang saya sampaikan tadi. Ada 5 pekerja, kemudian 6 pekerjaan. Harusnya kalau satu-satu muat. Tapi sini, untuk kasus ini, bedanya dengan PO tadi, seperti yang saya sampaikan, itu diizinkan satu orang menangani 2 pekerjaan. Atau menangani lebih, diizinkan. Asal waktunya memenuhi, diizinkan. Asal waktunya bisa ditekan minimum, diizinkan. Jadi boleh lebih dari 1. 2 boleh, 3 boleh, 4 semuanya di-handle boleh saja. Nah, itu tidak bisa dipecahkan secara metode PO biasa, penelitian operasional. Operasi riset nggak bisa. Dengan metode TSP biasa. Dalam dynamic programming, nggak bisa. Kita gunakan simulated annealing. Dan diizinkan juga pekerja tidak melakukan pekerjaan. Ini sebagai pengetahuan umum, sama seperti tadi. Ini kasusnya. Diasumsikan ada 5 karyawan dan 6 pekerjaan yang harus dilakukan. Pekerjaan tertentu hanya dapat dilakukan oleh karyawan tertentu. Jadi tidak semua karyawan itu bisa menangani semuanya. Ini juga yang membedakan dengan TSP pada dynamic programming atau program dinamis di PO. Jadi ada karyawan itu yang memiliki spesialisasi. Dan dia tidak bisa mengerjakan yang lainnya. Jadi kalau mengerjakan sesuatu yang lain, dia ahli. Tapi mengerjakan yang lain, dia nggak bisa. Kasusnya itu. Jadi semakin lebih kompleks lah bahasanya. Sehingga apa? Tidak bisa kita selesaikan dengan program dinamis. Dengan TSP. Kemudian jika seorang karyawan melakukan lebih dari 1 pekerjaan, nah ini diizinkan, 1 karyawan boleh, nggak hanya 1 pekerjaan. Kalau metode Hungarian, 1 pekerja, 1 pekerjaan. Tapi kalau di sini boleh 1 tenaga kerja lebih dari 1. Maka dia akan terkena tambahan waktu untuk mempersiapkan, untuk setup. Kalau mesin itu untuk setup, persiapan untuk ini ya, sebelum melakukan kerja. Karena dia melakukan pekerjaan yang lain. Kemudian ketiga, diasumsikan data awal mengenai karyawan, pekerjaan dan waktu adalah sebagai berikut. Angka 0 berarti karyawan tersebut tidak dapat melakukan pekerjaan. Jadi angka 0 berarti dia tidak ahli di situ. Dia tidak bisa di situ. Nah, ini ada karyawannya ada 5. A, B, C, D, E. Kemudian pekerjaannya apa? Menggoreng, merebus, mencetak, menyaring, mencuci, memotong. Yang 00 ini menunjukkan bahwa A tidak bisa menyaring, A tidak bisa mencuci, A tidak bisa memotong. Tapi dia ahli menggoreng, ahli merebus, ahli mencetak. Si B tidak bisa menggoreng. Tapi dia bisa merebus, bisa mencetak, bisa menyaring. Tapi tidak bisa mencuci dan memotong. Si C tidak bisa menggoreng, tidak bisa merebus, bisa mencetak ini. Apakah harus ini kosong kalau dalam simulated annealing? Tidak juga. Ini ada angkanya pun nggak masalah. Karena boleh rangkap pekerjaan tadi yang bedakan. Kalau tidak ada tambahan-tambahan seperti harus satu-satu, kemudian
ini tidak boleh 0 dan sebagainya, maka kita gunakan Hungarian biasa. Tapi kalau ada syarat-syarat seperti itu, kita gunakan simulated annealing. Nah, langkah pertama adalah memasukkan data-data yang digunakan. Contoh data awal adalah sebagai berikut. Nih. Data 0, ini maksudnya karyawan pertama. Jadi karyawan A itu dilambangkan 0. Karyawan ini, karyawannya kan A, B, C, D ya. A, B, C, D, E. A itu 0. B itu 1. C itu 2, D 3, E 4. Nah, data A, new double, dalam pemrogramannya kita tulis seperti ini. 157500, 039700, 007. Ini angka-angka ini kita peroleh dari ini. Dari soal. Dari soal ini. Ini soalnya ya. Jadi kalau kita misalnya mengamati gitu, di karyawan itu, kita misalnya gunakan stopwatch, nah, maka ketika dia menggoreng butuh waktu berapa, dia merebus butuh waktu berapa, misalnya. Kita ingin mencari yang minim. Sebaiknya menggoreng itu ditangani siapa, merebus tangani siapa, mencetak siapa, menyaring siapa, mencuci siapa, memotong siapa, sehingga waktunya optimal. Ini, waktu ini masukkan sini. Jadi yang saya blok ini adalah bahasa pemrogramannya. Kemudian, sebelum masuk ke dalam langkah-langkah pembahasan algoritma, ada beberapa konstanta atau parameter yang harus diketahui. Tentukan jumlah karyawan yang digunakan. Diasumsikan dalam kasus ini jumlah karyawannya ada 5 orang. Tadi A, B, C, D, E. Maka kita buat bahasa pemrogramannya. Const jumlah karyawan S integer sama dengan 5. Nanti kalau toh kita ketemu kasus karyawannya ada 6, ya tinggal kita ubah aja. Const jumlah karyawan S integer 6. Dan yang depan tadi juga kita ubah, ada 6 karyawan berarti. Nah, jadi kita berangkatnya dari suatu yang sederhana. Kita ubah dan sebagainya. Kemudian tentukan jumlah pekerjaan yang ada. Diasumsikan dalam kasus ini jumlah pekerjaan ada 6 jenis, yaitu memanaskan, mengepres, mendinginkan, bongkar, mencuci, merakit. Memanaskan ini tadi memasak ya. Yes, pokoknya ada 6 lah tadi ya. Kemudian const jumlah pekerjaan S integer sama dengan 6. Bahasa pemrogramannya kita tulis ini. Kemudian tentukan banyak perulangan yang dilakukan oleh proses algoritma ini. Diasumsikan dalam kasus ini jumlah iterasi yang digunakan adalah 100.000 kali. 1.000 kali boleh, 1.000 kali boleh. 5.000 kali boleh. Nah, kita coba-coba. Kalau 100 kali hasilnya berapa sih? Kalau 500 kali hasilnya berapa? Kalau 100.000 kali, yaitu tadi, proses annealing itu tadi. Dipanaskan, dinginkan, turun. Apakah itu paling minim? Belum tentu. Panaskan lagi, dinginkan. Panaskan lagi, dinginkan. Panaskan. Berarti kalau 100.000 kali, dia 100.000 kali dipanaskan. Panaskan, dingin. Panaskan lagi, dingin. Dicoba pada dinginnya itu, titik minimumnya enggak. Mencapai kristal yang paling kuat tidak. Kemudian tentukan nilai suhu awal yang digunakan dalam proses. Diasumsikan dalam kasus ini, nilai suhu awal adalah 10.000. Suhu untuk memanaskannya. Sebenarnya 10.000. Apakah kita ubah boleh? Silahkan diubah-ubah. Dicoba-coba. Tentu saja 1 poin dulu. Kalau kita mau coba-coba ya, 1 poin dulu. Itu aja yang kita ubah. Kita ubah, coba atas, coba ke bawah, dan sebagainya. Setelah itu kita tahu celahnya, dari hasil kita lihat lagi. Variabel yang lainnya, yang kita ubah lagi. Oh, yang mempengaruhi ininya. Kita coba variabel lagi, dan seterusnya. Bagaimana kalau 2 variabel, 3 variabel, 4 variabel, semua variabel dirubah, dan seterusnya. Tentukan faktor penurun suhu pada saat digunakan untuk proses berikutnya. Faktor penurun suhu berguna dalam proses perhitungan kemungkinan solusi berikutnya.
Pada saat suhu tinggi, perhitungan awal, variabel solusi akan lebih mudah menerima solusi-solusi baru agar tidak terjebak pada solusi awal. Jadi harapannya ketika mencapai pada suhu yang rendah tadi, supaya tidak berkutat hanya di situ, dinaikkan lagi. Maka melompat hill climbing tadi. Hill climbing biar mendapatkan puncak baru. Nanti pada panasan yang baru diturunkan lagi. Apakah itu paling minim? Coba lagi, hill climbing lagi. Melompat lagi. Terus seperti itu. Diasumsikan dalam kasus ini, nilai faktor penurun suhu adalah 0,995. Faktor penurun suhunya. Artinya apa? Artinya untuk setiap perulangan, jadi begitu mengulang iterasi itu berikutnya, pengulangan ini, perulangan untuk suhu berkurangnya, ini adalah 0,05. Kalau kita jumlahkan adalah 1. Dikalikan apa? Suhunya tadi adalah 10.000. Maka penurunannya 50, 50, 50. Maksudnya sebenarnya. Dari suhu 10.000 ini turun 50, turun 50, turun 50, turun 50 suhunya. Nah, di sini kita buat bahasa pemrogramannya adalah dim alpha S double sama dengan 0,995. Kemudian langkah-langkah penggunaan SA. Di samping bahasa permukaan tadi, tentukan solusi acak untuk digunakan sebagai solusi awal. Ini yang ditanyakan tadi, randomnya. Kemudian kedua, tentukan nilai energi dari solusi tersebut. Dari solusi acak itu, acak yang pertama, cari. Acak kedua, cari, dan sebagainya. Yaitu jumlah waktu yang digunakan masing-masing karyawan untuk melakukan pekerjaan. Kita hendak meminimumkan waktu. Kemudian ketiga, tentukan kemungkinan solusi yang lainnya. Dan hitung nilai energi untuk solusi ini. 4. Jika solusi yang ditemukan ternyata lebih baik dari solusi umum, maka ambil solusi ini sebagai solusi terbaik. Jadi ketika kita sudah uji coba misalnya 100 kali, menemukan nilai-nilai minimnya 100 kali, kemudian ada yang paling minim di antara 100 itu, kita nyoba ke yang 101. Ternyata lebih minim. Hasilnya lebih baik karena lebih minim waktu yang digunakan. Maka ambil solusi itu sebagai solusi terbaiknya. Geser. Awalnya dari 100 ini, misalnya yang terbaik adalah yang 50. Iterasi yang 50 misalnya yang terbaik. Maka ketika dari 100 ya, dari 100. Kemudian iterasi yang 101 dicoba. Ternyata hasilnya lebih minim ketimbang yang 50 tadi. Maka bergeser, yang terbaik bukan yang 50 lagi, ganti yang 101 terbaik. Diuji coba lagi, terus seperti itu. Dari randomnya. Tentukan nilai acak sebagai nilai pembanding penerimaan solusi baru. Jadi ketika sudah mendapatkan solusi terbaik ini, dari iterasi yang sekian, ternyata kita juga melakukan acak lagi. Hitung probabilitas penerimaan solusi baru. Jika nilai memungkinkan penerimaan solusi baru lebih baik dari nilai acak B, maka ambil solusi ini sebagai solusi umum terbaik. Turunkan suhu pada saat memasuki perulangan berikutnya, yaitu dengan rumus suhu dikalikan alfa. Nah, tentukan solusi acak yang digunakan sebagai solusi awal. Maka kita gunakan bahasa pemrogramannya. Dim solusi dalam kurung jumlah pekerjaan kurangi 1 S integer. For T sama dengan 0, jumlah pekerjaan dikurangi 1. For T 0 itu adalah jumlah pekerjaannya ada berapa? Kita kurangi 1. Ambil nilai W secara acak. DWS dan sebagainya. Next T. Nah, ini untuk mencari nilai acak. Nilai acak ya berdasarkan urutan tadi. Yang 0 tidak akan dikasih pekerjaan. Berdasarkan bahasa ini. Ya perlu kita dalami nanti. Pastikan karyawan ke W dapat melakukan pekerjaan ke T. Nah, pastikan dengan bahasa ini. Jadi tidak yang 0 itu kita tempatkan gitu enggak. Jadi meskipun acak, meskipun random, ada aturannya.
Seperti yang disampaikan di teori sebelumnya, walaupun dalam metaheuristik itu kita membangkitkan nilai random, tetapi randomnya itu tidak seenaknya sendiri. Randomnya itu ikuti aturan. Seperti tadi, kalau ada karyawan yang 0, artinya dia itu tidak bisa mengerjakan di situ, jangan ditempatkan di situ. Walaupun acak, jangan ditempatkan di situ, wong dia itu nggak bisa di situ. Itu yang dimaksud dengan walaupun kita itu random, walaupun acak, itu harus ada aturannya, ikuti aturan, nggak salah-salah. Kemudian kedua, tentukan nilai energi dari solusi tersebut, yaitu jumlah waktu yang digunakan masing-masing karyawan untuk melakukan pekerjaan yang ada. Ini bahasa pemrogramannya dim energi S double sama dengan hitung energi solusi data. Lakukan proses perhitungan sebanyak jumlah perulangan. Dan selama suhu belum mendekati 0 derajat. Ini poin 3, nanti ini ada baru poin 2, poin 3 sampai 8. Dilakukan perulangan. Tentukan kemungkinan solusi lainnya dan hitung nilai energi untuk solusi ini. Kita buat dosennya. Kemudian gunakan fungsi ini untuk menghitung kemungkinan solusi berikutnya. Tentukan pekerjaan secara acak, kemudian tentukan karyawan secara acak. Pastikan karyawan acak tersebut mampu melakukan pekerjaan acak yang didefinisikan sebelumnya. Walaupun acak tadi, yaitu lihat-lihat. Ada aturannya. Perlu diperhatikan bahwa fungsi ini bisa mengembalikan nilai solusi yang sama, persis dengan solusi sebelumnya. Dengan kata lain, tidak menghasilkan solusi baru. Jadi bisa jadi yang sudah ditemukan itu, karena diajak, menemukan yang itu lagi urutannya. Dengan kata lain, tidak menghasilkan solusi baru. Ya solusinya sama, karena yang diurutkan juga sama. Nah, ini bahasa pemrogramannya. Private function kemungkinan solusi berikutnya. Dalam kurung by default solusi sekarang. Dalam kurung tutup berbuka as integer by default. Sampai akhir. Yaitu tadi caranya kita uji coba, kita ganti-ganti variabel-variabel mana yang mempengaruhi. Nah, lama-lama kita akan tahu kalau kita belajar itu tidak. Kalau belajar sendiri ya ada bukunya khusus berkaitan dengan MATLAB. Gunakan fungsi ini untuk menghitung nilai energi dari sebuah solusi. Jangan lupa menghitung tambahan waktu jika seorang karyawan melakukan lebih dari satu pekerjaan. Ketika melakukan persiapan, setup. Habis pekerjaan satu, mau pindah satu, tidak langsung bisa bekerja. Penyesuaian, baju apa yang harus digunakan. Habis mencuci, memasak, bajunya beda. Yang satu dilapisi untuk air, tahan air, yang satu menggunakan pelindung dari api karena memasak. Nah, ini adalah formulasinya. Fungsi SA-nya. Kemudian, jika solusi yang ditemukan ternyata lebih baik dari solusi umum, maka ambil solusi ini sebagai solusi terbaik. Ini bahasa pemrogramannya. Digunakan. Kemudian tentukan nilai acak sebagai nilai pembanding penerimaan solusi baru. Kemudian 6, hitung probabilitas penerimaan solusi baru. Jika nilai energi solusi baru lebih dari nilai energi sekarang, maka nilai kemungkinan penerimaan solusi baru adalah 1, atau pasti diterima. Jika nilai energi solusi baru tidak lebih dari nilai energi sekarang, maka nilai kemungkinan penerimaan solusi baru akan dihitung dengan rumus eksponensial dari E dikurangi dengan E aksen per T. Jika nilai suhu tinggi, maka rumus tersebut akan mengembalikan nilai mendekati angka 1 dan sebaliknya. Nah, ini bahasa pemrogramannya. Kemudian 7, jadi ada 8 langkah di sini. Jika nilai kemungkinan penerimaan solusi baru lebih dari nilai acak P, maka ambil solusi ini sebagai solusi umum terbaik. Kemudian 8, turunkan suhu pada saat memasuki perulangan berikutnya, yaitu dengan rumus suhu dikalikan alfa. Suhu sekarang sama dengan suhu sekarang kalikan alfa. Iterasi plus sama dengan 1. Hasilnya seperti ini nanti. Hasilnya. Di mana dari hasil ini, nanti algoritma SA-nya seperti nailing, contoh penjadwalan sistem kerja,
Jadi jawaban jadi hasil itu formulasi tadi. Diasumsikan ada 5 karyawan dengan 5 pekerjaan yang harus dilakukan. Pekerjaan tentu hanya dapat dilakukan oleh karyawan tertentu dan membutuhkan waktu yang berbeda-beda. Jika seorang karyawan melakukan lebih dari satu pekerjaan, maka untuk berpindah ke pekerjaan berikutnya akan terkena tambahan waktu karena mempersiapkan diri. Diasumsikan data awal mengenai karyawan, pekerjaan, dan waktu adalah sebagai berikut. Angka 0 berarti karyawan tersebut tidak dapat melakukan pekerjaan dalam menit. Menggoreng, merebus ini. Ini waktunya di soal tadi. Solusi awalnya ini. Solusi awal. Ketika kita acak awal, tadi yang dimaksud Chandra, acak awal, kita menemukan urutan seperti ini. Ini adalah acak awal. Apakah acak awal itu nanti akan menemukan solusi yang optimal? Belum tentu. Bukan belum ya, tapi belum tentu. Bisa jadi optimal, bisa jadi tidak. Nah, urutannya seperti ini. 400223. Nilai energi awal 54. Artinya apa? Tadi kan pekerjaannya ada 5 ya, A, B, C, D, E. A itu dilambangkan dengan 0, B itu dilambangkan dengan 1, C dilambangkan dengan 2, D dilambangkan dengan 3, E dilambangkan dengan 4. Artinya kalau solusi awal, acak awal, urutannya. Jadi ketika kita random tadi, ketemunya 400223 dari 6 pekerjaan. Jadi ini angka ini ada 6. Berarti pekerjaan 1 itu dikerjakan oleh 4. Artinya apa? Karyawan E. 2 dikerjakan oleh pekerjaan 2 dikerjakan oleh 0. Artinya apa? Karyawan A. Pekerjaan 3 juga 0. Itu karyawan A. Berarti A mengerjakan pekerjaan 2, pekerjaan 3. Kemudian ini 2, 2, 3. Ini pekerjaan 1, 2, 3. Ini 4 pekerjaan 4 dan pekerjaan kelima. Ini ditangani oleh C. Kemudian pekerjaan 6 ditangani oleh D. Jadi yang double adalah A dan C. Di sini B tidak melakukan pekerjaan dari solusi awal ini. Jadi random yang awal. Itu kita hitung urutan itu hasilnya energi awal itu 54. Apakah ini yang paling minim? Belum tentu. Maka kita bangkitkan lagi. Jadi ini maksudnya dari solusi ini adalah nilainya ini. Dari mana? Lihat aja di sini. Ini 1. Berarti kalau ini adalah 5, karyawan E, 5. Ditambah berapa? Ini 7. Ditambah berapa lagi? Tambah 5. Ditambah berapa lagi? Ini yang C, 11. Ditambah ini yang C lagi, 7. Ditambah di sini adalah yang D, 9. Totalnya berapa? 54. Kemudian iterasi 1 pada suhu ini derajat, solusi terbaik barunya adalah 410223. Diperoleh dari mana? Ini berarti E, ini adalah B, A, C, C, D. Totalnya berapa? Ya tinggal kita urutkan aja nih angkanya. Tapi kalau dari program sudah langsung ketemu. Kok ketemunya ini? Benar nggak angka? Oh maaf ini yang atas ya. Misalnya 410223. Benar nggak 45? Kok di sini keluarnya 45? Coba kita hitung manual. Hitung aja manual. Di sini 4 ini adalah E. Berarti ini 5. Ditambah berapa? Ditambah di sini adalah B. 5 ditambah 3. Kemudian 0. Ditambah 5 lagi. Kemudian ditambah, ini adalah CC. Ditambah 11, ditambah 7. Ditambah di sini adalah, yang ke-6 adalah 3. D. 11, 7, D. 9. Kita tuliskan aja. Bisa ya, saya kira ya. Kalau kita manual ya kayak gitu.
Maaf. Jadi mengacu pada ini. Jadi kalau yang itu yang pertama, misalnya yang kedua dia 402133. Berarti ini E ditambah dengan ini A ditambah dengan A ditambah dengan ini adalah C, B, C yang ketiga, kemudian B yang keempat, kemudian DD, 56 DD, 56 DD. Maka tinggal dijumlahkan aja. 5 ditambah 7, tambah 7, tambah 7, tambah 3, tambah 9. Ketemunya adalah 43. Dan seterusnya. Solusi terbaik, ini iterasi 1, solusi terbaik adalah 410134. Nilainya adalah 38. Nih. 38. Maaf. Maka di sini pekerjaan menggoreng diberikan pada karyawan I dengan waktu 5 menit, merebus karyawan B, totalnya adalah 38. Apakah ini yang paling optimal? Belum tentu. Tetapi ini adalah hasil yang terbaik. Dari berapa kali iterasi. Tapi itu adalah hasil optimal. Di dalam meta heuristik, tidak. Karena cakupannya cukup luas. Kita pun terbatas melakukan iterasi dan sebagainya. Maka ini adalah yang terbaik dari yang coba kita hitung. Gitu. Baik, ada yang mau sampaikan? Ini sumbernya silakan nanti di ini. Ada blognya di sini. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau disampaikan berkait kuliah kita hari ini? Nanti PPT-nya di itu ya, e-learning-nya bagiannya. Iya, di learning Indri. Ada yang mau disampaikan? Belum? Belum, Mbak. Belum, gitu. Baik, itu yang pertama bahasan kita. Yang pertama, selanjutnya tugas lagi ya, biasa ya. Tugas lagi. Kelompoknya itu 1 sampai 13. Kelompoknya bahasan kita berikutnya adalah kita dikit-dikit aja ya belajar ya. Bertahap. Kita bahas untuk pekan depan, materi kita adalah ini, algoritma genetika. Buat materi PowerPoint ya, sekali lagi, algoritma genetika. Ya saya pengennya ya 3 ya, tapi nanti menyesuaikan. Ketika nanti materi saya anggap ini, saya perlu menyampaikan dan mungkin agak banyak, maka saya ya 1 aja perwakilannya. Kalau misalnya ini nggak terlalu banyak materi yang saya sampaikan, maka nanti bisa yang presentasi yang banyak. Jadi kisarannya 1-3 aja yang presentasi. Kisaran 1-3. Jadi kalau kemarin saya tetapkan 3, ternyata hari ini kok kalau 3 kayaknya terlalu panjang. Maka saya 1 aja. Tapi kita luas saja, nggak usah. Jadi materi pekan depan, saya akan share materi ini berkaitan dengan simulated annealing. Kemudian materi pekan depan adalah terkait dengan algoritma genetika. Silakan buat PowerPoint-nya, mengacu pada kelompok, dan kita presentasi seperti biasa. Itu. Baik, ada yang mau disampaikan? Harapannya kalau kita
sama-sama belajar, kita semakin ada wawasan. Banyak ternyata metode-metode yang bisa kita gali dari pembelajaran kita. Ada? Mungkin Enggak. belum ada, Pak. Belum ada ya, mungkin itu ya. Baik. Kalau gitu saya akhiri perkuliahan kita. Mohon maaf banyak kekurangan dari apa yang saya sampaikan. Dari saya akhiri. Jangan lupa tugasnya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pak. Iya, sama-sama Indri. Nah.